Kita semua ingin menegakkan negara khilafah Islam. Tapi dengan statement bahwasanya pemerintah Islam yang ada semuanya tidak ada yang sah, ini mengajarkan masyarakat untuk tidak taat kepada aturan. Karena semuanya bukan pemerintah. Maka ini pemikiran yang keliru. Kepemimpinan seperti negara kita ini selalu sah. Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar, sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Tapi kalau pemimpinnya nggak bener, yuk kita benerin dong. Kerajaan diadopsi dari Romawi dan Persia. Berarti kerajaan itu tidaklah sebenar-benarnya disebut kekhalifahan. Maka Bapak Saudara mohon Allah, ikhwan akhwat fillah, yang disebut kekhalifahan itu berhenti di Ali bin Abi Thalib. Oke, pagi di Seno Pak Raden. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang warna biru, ganteng kali, keren kali di Seno. Warna putih juga tidak kalah keren. Alhamdulillah kita ketemu. Hari ini kita mau ngobrol satu topik yang tidak kalah hotnya, yang akhir-akhir ini juga sering jadi diskusi secara nasional, viral juga dengan beberapa tokoh tentang khilafah dan nasionalisme. Untuk pembuka ini saya ingin di beberapa waktu yang lalu dalam satu kajian di forumnya Cak Nun di Maeyahan kalau nggak salah, didiskusikan tentang namanya khilafah. Ini sesungguhnya adalah idenya Allah pertama kali ketika mau menciptakan Adam alaihissalam. Jadi Allah menciptakan Adam kan dialog dengan malaikat, aku akan menciptakan khalifah di bumi. Terus malaikat tidak setuju, Allah pakai hak veto, aku lebih mengetahui dari kalian gitu kan. Dan proses selanjutnya Adam diciptakan, diajari nama-nama dan ilmu, malaikat disuruh bersujud, dan itu termaktub dalam Quran di beberapa tempat. Nanti Kiseno yang akan mengelaborasi jauh. Jadi khilafah, khalifah dalam konteks ini adalah ide orisinalnya Allah ketika menciptakan wakilnya, khalifah di bumi sebetulnya. Sehingga ada statement yang tidak setuju dengan khalifah ini sesungguhnya tidak setuju dengan idenya Allah dalam konteks itu. Jadi manusia itu diciptakan, diamanahi sebagai khalifah fil ardh untuk mengelola, memanage alam semesta ini, bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika bicara tentang nasionalisme, terakhir-terakhir ini seakan-akan ini satu paham yang bertabrakan dengan Islam, bertabrakan dengan khilafah. Jujur kita sering heran kalau kita runut dari sisi sejarah misalnya. Kalau sedikit cerita misalnya di awal-awal tahun 1900 ada Serikat Dagang Islam, Kiai Samanhudi kalau nggak salah ini dari Solo gitu ya. Terus menemui Kiai Haji Umar Said Cokroaminoto misalnya di Surabaya, yang akhirnya melahirkan Serikat Dagang Islam jadi Serikat Islam. Sebelum Indonesia merdeka 34 tahun yang lalu, para founding father kita, para nenek moyang kita sudah berpikir tentang nasionalisme. Dan sebagian seperti kemarin kita ceritakan adalah tokoh-tokoh Islam dan elemen bangsa yang lain gitu. Terus pahlawan-pahlawan nasional misalnya, peristiwa 10 November, itu penggerak utamanya adalah dari Islam, dari pesantren, para kiai-kiai kita, pakai bambu runcing gitu. Sehingga agak aneh kalau tiba-tiba hari ini pekik merdeka itu seakan-akan ditabrakkan dengan Allahu Akbar, ditabrakkan dengan la ilaha illallah. Loh ya apa gitu kan? Indonesia merdeka ini salah satunya juga karena Allahu Akbar, karena la ilaha illallah, karena jasa pesantren. Nah ini mau kita urai gitu ya. Jadi sebetulnya konteks khilafah, khalifah ini yang kayak apa sih gitu? Termasuk bagaimana nanti pengejawantannya di NKRI. Ya kita sudah sepakat bahwa Pancasila Undang-Undang 45 itu sudah final, nggak bisa diutik gitu ya. Jadi yang tidak setuju dengan itu pasti melanggar hukum gitu ya. Kalau dalam konteks itu artinya. Terus yang kedua juga kenapa tiba-tiba isu tentang nasionalisme ini seakan berhadapan dengan Islam.
Apakah ini bagian dari Islamofobia dan seterusnya? Itu yang akan kita diskusikan di sekitar 25-30 menit. Pertama untuk Paraden dulu, Paraden. Apa sebetulnya yang melatar belakangin dua hal ini gitu? Ada agak nampak bertabrakan, agak nampak gesekan. Ya, terima kasih Pak Longgar. Saya tidak terlalu paham tentang arti khilafah gitu ya. Walaupun secara bayangan gitu ya, mungkin Kisino nanti lebih berkompeten. Khilafah adalah suatu bentuk pemerintahan gitu ya dalam Islam. Tapi benar atau enggak saya nggak tahu, di bayangan saya begitu. Dan saya tidak paham, makanya saya tidak pernah membenturkan. Ya, dan saya juga kok punya keyakinan orang-orang yang membenturkan khilafah dengan nasionalisme dan patriotisme misalnya, itu juga mungkin juga kurang paham juga, nggak ngerti mungkin ya. Dan saya terus terang aja saya nggak paham. Tetapi begini, ini masalah khilafah ini muncul gitu ya. Itu sebenarnya seiring dengan munculnya kelompok ISIS ya, di di Timur Tengah. Di mana kita tahu lah sejarah munculnya ISIS itu udah nggak perlu ditutup-tutupi, itu kita tahu bagaimana munculnya ISIS dan kita nggak akan bahas itu. Nah, ISIS mengklaim dirinya adalah sebuah negara dengan wilayah tertentu yang mencaplok beberapa negara, kemudian mendirikan sebuah negara namanya ISIS, yang dia mengklaim gitu ya bahwa itulah negara khilafah, sehingga muncullah semacam ketakutan ya, sehingga kan itu banyak sekali ya isu-isu entah hoax atau benar kita nggak tahu, ada tentara dibakar, ada nenek-nenek dibunuh, ada dan sebagainya karena melanggar syariat Islam. Nah, itu berita-berita, kita nggak tahu. Tapi dari situ muncullah gitu ya, mungkin semacam kekhawatiran. Seperti misalnya maka pembubaran HTI segala macam yang terkait dengan radikalisme dan khilafah gitu ya, kemudian Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian juga dikaitkan dengan beberapa ormas-ormas yang diturunannya begitu ya. Nah, itu saya pikir karena terpicu oleh itu. Kan HTI udah lama sebenarnya, udah lama ada gitu ya. Bahkan juga ada beberapa kelompok gitu ya, kelompok Islam yang menyatakan ya ini khilafah tahun 2020 atau abad 20 gitu, ada juga. Tapi kan juga enggak terlalu ini. Tapi karena ini menjadi komoditas dalam tanda kutip mungkin politik juga gitu ya, sehingga terjadi benturan-benturan ya, benturan-benturan. Fraksi-fraksi atau friksi-friksi ini memunculkan suatu dua hal, satu khilafah atau nasionalisme. Which is menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa dibentur-benturkan, nggak bisa dibeda-bedakan. Semua paham itu ada perbedaannya. Ya. Cuma masalahnya adalah bagaimana kita bisa mencari persamaannya. Contoh misalnya ya, kita kalau di Indonesia ya, itu sama orang Batak tuh beda banget bahasanya, caranya, atau dengan orang Madura gitu ya. Tapi begitu ke luar negeri, kita lagi nganti di restoran, sebelah kita ngomong bahasa Indonesia itu senangnya bukan minta ampun. Kenapa? Ada persamaannya gitu. Wah, ini sama, ini orang Indonesia gitu. Walaupun dia orang Batak, orang Madura, kita orang Jawa. Jadi sebenarnya kalau kita punya semangat mencari persamaan, harusnya tidak terjadi benturan. Tetapi karena ini sudah menjadi konsumsi buzzer gitu ya. Ini sekali lagi buzzer influencer ini memang harus dibasmi gitu ya. Tapi nggak bisa gitu, karena mereka selalu ada, karena selalu ada yang mau melihara, selalu ada yang mendanai, atau mungkin dia mendanai sendiri gitu, bisa saja gitu, sehingga tidak bisa dilepaskan. Nah, inilah yang menyebabkan di masyarakat itu ada dua, you mau khilafah, which is radikal, atau kamu mau nasionalisme, patriotisme, kan gitu. Nah, sekarang kalau dua hal itu, kalau misalnya kita ngomong nasionalisme, kita cinta tanah, ya pasti kalau kita lahir di sini, kita orang Indonesia, masa nggak nasionalisme? Otomatis nasionalisme ada, cuman patriotisme ada nggak? Mau nggak kita bela negara? Kalau diserang Cina, berani nggak kita perang? Diserang Amerika, berani nggak kita perang? Gitu aja. Intinya begini, saya tidak tidak setuju atau tidak pro dengan manusia-manusia membenturkan antara khilafah dengan nasionalisme. Apa tadi Pak Longgar mengatakan kalau merdeka nasionalisme, Allahu Akbar, radikal, kan lucu. Kita juga bisa itu yang pahlawan Surabaya itu 10 November itu Bung juga Tomo. Allahu Akbar, melawan Bung Tomo itu melawan Belanda juga, Jenderal Sudirman juga sama, masa mereka radikal kan enggak. Jadi ini menurut aku benturan yang kekanak-kanaan ya,
kalau katanya Gus Dur ini anak TK yang bentur-benturkan khilafah dengan nasionalisme. Itu sementara dari saya. Jadi ini sebetulnya boleh dibilang satu sikap, bisa juga Islamofobia sebetulnya, kekhawatiran bahwa kalau paham ini masuk akan ada radikalisme di Indonesia, mengatasnamakan untuk membentuk pemerintahan Islam gitu ya, seperti ISIS, akan memisahkan diri dari Indonesia. Oke, itu nanti ada di season kedua ketiga. Oke, saya ke Kisenoki. Kalau Islam sendiri sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan khilafah, khalifah, nasionalisme itu Ki sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya. Mas Longgar dan Mas Sandi yang terhormat. Sudah bisa kah, Mas? Udah, Ki. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Longgar dan Mas Andi yang terhormat. Hari ini membahas tentang khalifah, ya. Sangat menarik sekali karena khalifah yang ada di tempat kita seperti yang disampaikan oleh Mas Andi itu, begitulah keadaan yang terjadi di berita-berita yang berkembang di masyarakat kita. Tapi saya ingin kembali kepada Al-Quran, sebetulnya apa sih khalifah itu ya? Jadi khalifah itu di dalam Al-Quran ada 2 ayat, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 30, kemudian ayat surat Shad ayat 26, tentang Allah memberikan yang pertama kepada Adam, yang kedua tentang kepada Nabi Daud ya, sebagai khalifah, sebagai kekuasaan politik. Khalifah itu jamaknya khalaif dan khulafa ya. Jadi artinya pengganti. Pengganti itu yang datangnya belakangan. Jadi kalau seseorang itu menjadi pengganti, dia bisa menggantikan yang ada, dia tidak mampu, atau dia menggantikan sesuatu yang memang itu harus digantikan. Itu adalah makna khalifah. Nah, khalifah itu fungsinya apa? Dia sebagai pengganti untuk memakmurkan bumi ya, terhadap sesuatu apa yang harus terjadi pada akar penciptaannya. Itu adalah tugas kekhalifahan. Jadi kalau khalifah ini, kita ini sesungguhnya adalah khalifah dalam arti person-person. Kemudian khalifah juga bisa berarti itu suatu otoritas yang dia memegang suatu jabatan politik tertentu, itu juga khalifah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan khalifah yang ada di dalam Islam itu setelah Rasulullah SAW, maka jabatan diberikan kepada Abu Bakar. Tata cara pemilihannya Abu Bakar itu ini aja, dia karena dulu pernah ditunjuk imam oleh Rasulullah, maka Umar bin Khattab menunjuk, wahai Abu Bakar, kaulah yang paling layak, kaulah yang paling berhak untuk meneruskan jabatan khalifah ini kepada kamu, Abu Bakar. Kemudian setelah beliau diangkat, musyawarah terbatas dan dibaiat, disetujui oleh umat. Itu Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, aku bukan khalifah. Aku khalifahnya Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Kira-kira gitu Umar. Kemudian Umar diangkat oleh atas petunjuk Abu Bakar dan kemudian dibaiat oleh umat dengan gelarnya Amirul Mukminin. Ya. Amirul Umaro, pemerintah, artinya dia bisa diperintah dan bisa memerintah. Jadi dia bisa sebagai subjek dan bisa sebagai objek. Itu Amirul Mukminin, sama dengan khalifah itu. Kemudian pengangkatan zaman Sayyidina Utsman, itu dia, Umar bin Khattab membentuk panitia 6. Terjadi 6 orang yang punya otoritas untuk memilih, kemudian umat menyetujuinya. Kemudian di zaman Ali bin Abu Thalib didesak
untuk menjadi khalifah dan umat menyetujuinya. Nah, dari sini sesungguhnya kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya siapapun di dunia ini adalah kita umat Islam itu adalah khalifah Allah. Semuanya, ya, itu adalah khalifah Allah yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Kenapa kok itu manusia yang ditunjuk? Kok tidak malaikat? Karena manusia mempunyai daya inisiatif. Daya inisiatif itu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Maka Allah mengatakan, ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui, kepada malaikat. Akhirnya malaikat diuji dengan tes terhadap Adam, diminta untuk menyebutkan nama-nama yang ada di kanan kirinya. Pada saat itu malaikat tidak tahu. Maka Adam mengetahuinya. Maka pada saat itulah malaikat sujud hormat kepada Adam. Ya. Itulah manusia. Nah, kemudian kalau secara khalifah dalam arti penguasa politik itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Ya. Nabi Daud ini seorang panglima, dia anak buahnya Talut, dia melawan Jalut, dan akhirnya karena keterampilannya memainkan ketapelnya yang sangat presisi, ya, Jalut yang begitu tingginya 3 meter itu dengan perangkapan yang kuat ditembak pakai ketapelnya pas kena di tengah-tengah sini ini, dia mati, dan akhirnya Nabi Daud dikukuhkan, diangkat penggantinya Talut menjadi penguasa yang menegakkan nilai-nilai Islam pada zamannya. Nah, jadi sekarang bagaimana kalau khalifah itu di Indonesia, apakah ada? Ya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan adalah khalifah. Sistemnya atau caranya itu yang diserahkan kepada umat masing-masing setempat. Caranya bisa dengan cara demokrasi, bisa cara kerajaan, dan semuanya sama seperti itu. Dulu Turki Utsmani juga tidak tunggal. Jadi khalifah itu bukan jabatan tunggal, karena di Maroko juga ada yang menjadi khalifah seperti itu. Jadi di Indonesia sekarang apakah khalifah? Iya. Indonesia sekarang adalah khalifah. Nah, kemudian kok masih ada hal-hal yang tidak senada dengan penciptaan Allah? Nah, itulah kemampuan kita untuk saling bertausiah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, demi perbaikan bersama-sama. Dan itu tidak benar bila dihadapkan dengan rasa nasionalisme. Karena masing-masing khalifah tentu menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan harus mengangkat nasionalisme ini menjadi penyejuk dan pemakmur bumi ini. Itulah khalifah. Kira-kira gitu, Mas. Oke, kembali ke hal paling dasar dari akar kata. Khalifah dengan khilafah itu maknanya sama. Berbeda. Kalau khilafah, ya khalifah fil ard itu jamak ya, Mas ya. Khulafaur Rasyidin, artinya khalifah yang rasyid, ya, yang lurus di jalan Allah. Hanya 4 orang itulah yang disebut khulafaur Rasyidin. Jadi sosok yang berwenang, memiliki wewenang mengatur satu wilayah berdasarkan Quran dan Sunnah, itu mereka disebut khilafah Islamiyah. Kira-kira gitu itu. Oke, satu akar kata, khalifah dengan khilafah. Satu akar kata. Ya. Satu akar kata. Oke, saya kembali ke Pak Raden. Kiseno sudah menguraikan tentang makna dari Quran hadis seperti di pembuka saya tadi ketika proses penciptaan Adam itu idenya Allah. Dalam konteks itu, dalam konteks kita memang diamanahi, disuruh menjadi wakil oleh Allah untuk mengurus bumi dan seterusnya. Konteks awalnya kan itu sebetulnya. Saya kembali ke Pak Raden tadi menyinggung tentang radikalisme, tentang tabrakan dengan nasionalisme yang Pak Raden bilang kanak-kanak. Jadi ini sebetulnya semacam hobi, semacam ketakutan. Kalau ideologi ini masuk ke Indonesia dan sedemikian dahsyat yang terjadi dalam Muslim, kekhawatirannya adalah ada kekuatan tersendiri yang akan merongrong ke kedaulatan negara. Jadi lebih ke ketakutan politik itu atau
Sebetulnya sih bukan. Ini juga konsumsi politik saja sebetulnya. Kalau saya melihat ya ketakutan karena oleh orang Islam sendiri. Jadi yang takut itu justru orang Islam sendiri juga gitu. Kenapa kok takut gitu ya? Karena dia melihat hal-hal yang dipandang negatif. Misalnya kalau kita korupsi potong tangan, kalau kita bunuh juga dibunuh gitu. Itu kan persepsi orang terhadap negara khilafah itu kan begitu ya, atau pemerintahan khilafah itu begitu, syariat Islam itu begitu. Jadi bayangannya mereka pokoknya kalau nggak sesuai syar'i dihukum gitu. Nah berita-berita itu begitu kuat gitu ya, sehingga menyebabkan orang itu ada bukan sekedar Islamofobia, tapi juga syariah fobia. Kalau saya ngomong syariah fobia itu orang Islam sendiri itu takut dengan syariah. Orang Islam sendiri, jangankan orang non-Muslim, itu lupakan dulu. Tetapi orang Muslim sendiri juga takut. Ini kalau diterapkan nanti aku bagaimana? Ya, saya masih suka minum, aku masih suka korupsi gitu ya. Jadi ada tekanan kuat memang untuk menolak dari kalangan Islam sendiri, dari kalangan Muslim sendiri. Dan karena dia tidak tahu. Sebetulnya dalam faktanya untuk menerapkan syariat Islam apapun gitu ya, potong tangan segala macam, itu kan tidak terlepas dari perlunya konsensus nasional. Kita sudah sepakat NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45. Nggak boleh kan keluar dari koridor itu. Iya, atau merubah aturan apapun. Iya, saya bicara ini persepsi. Ya. Persepsi orang terhadap kalau syariah Islam itu diberlakukan dengan sistem khilafah tadi itu, ini yang akan terjadi gitu loh. Jadi mereka ini ketakutan lebih dulu gitu ya. Kita tahu lah muslimin di Indonesia ini kan juga banyak dosanya, termasuk saya juga kali gitu ya. Ini kalau diterapkan ini waduh nanti saya bagaimana? Jadi ada ketakutan gitu. Dari jadi kalangan ceritanya jadi tadi Pak Raden ngomong anak-anak. Jadi kayak anak-anak takut hantu nih ceritanya. Takut dengan bayangan sendiri yang sebenarnya nggak jelas. Takut dengan persepsi-persepsi sendiri. Iya, yang diekspos tuh itu gitu. Tapi dia mungkin lupa mengekspos bagaimana kerukunan agama ketika zaman Khulafaur Rasyidin gitu ya. Itu kerukunan agama bagus banget gitu ya, walaupun terjadi pertentangan politik justru antar Islam sendiri gitu ya. Nanti Kisenol itu jago, itu expertnya untuk ini. Nah, ini yang diekspos itu adalah hal-hal yang sifatnya menyakitkan. Wah, ini bahaya, nggak sesuai dengan hukum positif gitu. Kalau saya pribadi ya mengatakan begini, ada dua, satu adalah ketakutan itu. Kedua, ini diangkat gitu ya. Ini diangkat dalam konstelasi politik gitu ya. Sehingga terjadi benturan. Nah, ini yang tentu saja kita siapa itu ya yang dapat keuntungan dari yang membenturkan itu pasti dapat keuntungan apa? Bisa macam-macam keuntungan politik yang jelas gitu. Nah, pasti ini dibawa ke sana. Harusnya itu nggak perlu dibawa ke sana, tapi kan namanya politikus atau orang-orang yang terkait dengan politik kan tertarik untuk hal-hal untuk membenturkan gitu ya. Oh ini nggak nasionalisme, oh ini radikal gitu. Jadi ada senjata untuk menyerang gitu ya. Ada senjata untuk menyerang, ada senjata untuk mendiskreditkan. Ketakutan terhadap jumlah Islam yang besar, jumlah Muslim yang besar, dan bahaya ini kalau solid. Ketakutan terhadap itu. Iya. Dari sisi politik. Politik itu kan sebenarnya mempertahankan kekuasaan kan ya, mempertahankan kekuasaan. Sehingga kalau ada tekanan kelompok yang lebih besar gitu ya pasti takut kan gitu. Itu wajar, tidak hanya di Indonesia, di mana-mana begitu. Ya, jadi yang berkuasa takut dengan sesuatu yang besar mungkin akan terjadi menggeser kekuasaan. Ini semuanya kepentingan. Kita tahu politik itu kepentingan. Nah, maksud saya begini, udahlah gitu ya. Ini khilafah, nasionalisme, patriotisme itu jelas. Kita orang Indonesia, ya orang Islam gitu ya. Kita nggak mungkin tidak punya nasionalisme. Harus punya nasionalisme. Ya bahkan di Pancasila saya sendiri tempat Pak Longgar juga ditatar 100 jam P4 yang sekarang juga nggak ada kan gitu kan. Itu nggak mungkin kita lepas dari nasionalisme. Kita juga tidak mungkin tidak punya jiwa patriotisme kalau kita diserang oleh bangsa lain. Itu sudah dibuktikan dengan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita yang berjuang zaman penjajahan dulu. Jadi menurut aku ini harus dihentikan pertentangan khilafah nasionalisme ini, merdeka dan Allahu Akbar dihentikan. Karena kalau enggak akan dibawa oleh para petualang-petualang politik untuk mempertentangkan ini dan memecah belah bangsa. Itu aja sih pesan saya. Dalam konteks itu
yang tidak boleh kita lupakan bahwa ini ada orang Indonesia dan Islam. Kita ini Muslim di Indonesia ini sebetulnya orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, asli Indonesia yang beragama Islam. Jangan dibalik, orang Islam jangan dibalik dengan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Konteksnya dengan Pak Raden sampaikan. Jadi bukan hanya dalam konteks agama Islam kita Muslim akan membela negara ini, karena memang ini rumah kita, gitu ya. Kita lahir di sini, besar di sini, hidup di sini. Sehingga bukan hanya Islam yang diganggu kita akan bela, negara kita diganggu kita akan bela, gitu ya, patriotisme. Konteks itulah sebenarnya nasionalisme dan Islam ya. Iya. Kita orang Indonesia, proporsinya jelas itu. Proporsinya kita orang Indonesia tinggal di Indonesia yang beragama Islam. Oke, Kiseno satu terakhir. Kiseno tadi sudah mengurai tentang khalifah, tentang khilafah, bagaimana pengganti Rasulullah Muhammad SAW dengan 4 khulafaur rasyidin sampai Turki Utsmani gitu. Tadi sudah jelas sebetulnya konteks khalifah, konteks khilafah. Nah, pertanyaan saya dalam konteks NKRI, Pancasila Undang-Undang 45. Sebetulnya praktek kekhalifahan itu yang kayak apa sih? Ya ini memang kita diamanai oleh Allah sebagai pengganti untuk memanage bumi ini, alam ini. Ternyata ada hukum nih. Dalam konteks NKRI, Undang-Undang 45, Pancasila gitu, kayak apa prakteknya? Iya. Jadi khalifah itu kalau tujuannya sudah ditetapkan oleh Allah, tetapi caranya itu diserahkan kepada manusia masing-masing. Di setiap wilayah berbeda-beda. Kita di Indonesia itu sudah menerapkan khilafah. Dan caranya di Indonesia bagaimana? Dengan demokrasi. Jadi gitu itu kan. Nah, dari demokrasi itulah yang kita sepakati. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebentar, jadi bentuk negara kita sekarang ini, NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, itu sebetulnya adalah pengejawantan daripada namanya khilafah. Iya. Sebagai konsensus nasional, gitu ya. Jadi jangan diartikan kita tidak khilafah. Jadi itu adalah penerapan khilafah di Indonesia, gitu-gitu. Jadi kita ikuti itu dengan seksama, dan kita juga mengawal jalannya pemerintahan itu dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Quran dan Sunnah. Jadi itulah ejowanta khilafah di Indonesia itu seperti itu. Dan itu disepakati oleh sebagian besar masyarakatnya. Ya kita ikuti, karena kita adalah juga khilafah yang juga sebagai subjek dan juga bisa sebagai objek. Jadi jangan dikira tidak khilafah loh kita ini. Kita ini khilafah. Kita ini sedang menjalankan kekhalifahan. Iya. Tentang caranya adalah cara Indonesia. Karena gitu itu. Oke. Pak Raden Kiseno, kita udah ada di ujung diskusi. Satu kesimpulan lah dari Pak Raden dan Kiseno tentang diskusi hari ini. Jadi kita udah diskusikan tentang apa sesungguhnya makna khilafah, khalifah, akar katanya sama, dan nasionalisme itu yang satu. Yang kedua, kenapa sih ini terkesan dibenturkan? Kita tadi sudah urai. Yang ketiga, bagaimana implementasi dari namanya kekhalifahan, kekhilafahan di NKRI yang konsensus nasional, memang kita sudah memilih ini gitu ya. Silakan Pak Raden. Ya, saya hanya pesan aja di akhir sesi ini adalah buat para buzzer, para influencer atau siapapun namanya sambil nyeruput kopi atau siapa, hentikan pertentangan antara khilafah dengan nasionalisme patriotisme. Karena percuma, ya, tidak akan ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Itu udah clear tadi, kita udah diskusi, ya. Jangan dipertentangkan, terutama juga untuk petualang-petualang politik. Hentikan itu. Itu akan memecah belah umat atau bangsa Indonesia. Ya, karena kalau itu diterus-teruskan, kalian terus-teruskan, maka ini akan terjadi perpecahan. Katanya kalian cinta NKRI, tapi memecah belah bangsa. Hentikan, stop. Ya. Ini saya. Hentikan, stop. Ya, para buzzer. Jangan benturkan antara nasionalisme dan kekhalifahan. Jangan. Stop. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi kita pasti akan bela negara ini, kita cinta negara ini, kita rumah kita. Kiseno,
Ya, jadi saya sepakat untuk meneruskan tentang khilafah itu dengan cara Indonesia, karena memang khilafah itu cara Allah mengutus kita untuk memakmurkan bumi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka di Indonesia ini juga khilafah dengan cara-cara Indonesia, dengan cara-cara demokrasi dan di bawah Republik Indonesia. Saya yakin kita perlu pengetahuan lagi supaya semakin nyambung dan semakin kental pemahaman tentang khalifah dan tidak dibawa-bawa kepada kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Karena gitu. Salam nasionalisme, salam khilafah. Terima kasih banyak Kiseno, Pak Raden, dan sekalian itu diskusi Merdeka. kita di Triwise Allahu Akbar. ini sampai ketemu di Triwise seri keempat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.